iya. Ya suami jangan terlampau pede doanya kabul. Jangan terlampau pede doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede doanya kabul. Wa anta muqinun bil ijabah. Kalau kamu enggak pede doamu kabul, itu tanda doamu enggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu itu kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya. Nah itu pantas, kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh Mas, wes iki riwayat rekoso Mas. Ciri-ciri rekoso akan menghampiri dirimu Mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan apa tanah ya, cicilan tanah asrama santri itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta. Yang bulan Juli itu saya transfer selesainya hari Jumat ini ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, Habib minta tolong saya ada perlu mendesak, tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya. Biasanya kan 500 nih, nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya, ngumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya nggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset, sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? 3 hal itu yang paling memungkinkan untuk difikirkan ketika orang ditarget. Kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, tek, asetku ini, tek, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, Mas, kenapa Mas? Panggilkan Ustadz, panggilkan Habib, ya, dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan, pancet gak gerak. Dicek sama dokter, tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu Ustadz yang bijak nanya, yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar lagi. Ini nggak sembuh dengan dijampi-jampi ya, mbok tensi, mbok obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini, mbok edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini stres deleng. Itu gagal iman, naudzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman, insya Allah kita semua punya iman, amin. Punya iman, orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya nggak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal, al-wahid, akhir bulan 1 miliar. Langsung lihat, aku punya Allah. Aku punya Allah. Tenang dia. Lapor, ya Allah, akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam 1 pekan sekitar 20 juta. Gaji tukang ya, 1 bulan 20 juta. Material itu tagihannya ya sekian puluh juta. Ya 1 bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar. Paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah, tolong kirimkan gak pakai repot, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Amin. Selesai kan? Ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya. Bulan ini targetnya harus dapat uang sekian. Ya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, seperti itu. Baru kemudian lihat
Punya apa ya? Paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon korma, butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Pas atau enggak pas? Butuh korma, punya pohon korma, pas atau enggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso, iya, senggek gak ono, goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan butuh air, ada sumur di padang pasir, butuh air, ada sumur. Seneng atau enggak seneng? Tapi enggak ada timba, enggak ada timbanya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur minum tapi mati. Di atas nyawang soyoloro mati sambil melihat air dalam kehausan, semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga nggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala, butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang goyangkan, nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya digoyangkan, gak goyang, tapi buah kormanya jatuh. Kamu punya hajat besar. Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat. Apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW, kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi, nanya sama siapa? Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba selama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu mewujudkan wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat. Minta siapa sholat hajat 2 rakaat, doa hajatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu? Iya. Dah jangan banyak-banyak Ustadz ngajarinya, 2 saja cukup. 2 saja cukup. Mulai dia jalankan itu, bergerak gitu, wujudkan hajat orang lain, wujudkan hajat orang lain. Nawaitunya Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya? Logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu, logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan. Tuhan kok di logika? Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah. Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, Beb, jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian Habib. Apa keahlianmu? Markir, Beb. Ya markir, kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa. Paham?